Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Kartika Dewi Purnama. I'm English Center in Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada. In this time, I will explain you about simple past tense. But before that, please like, comment, and subscribe this YouTube channel, okay? Well everyone, I will divide the material into 4 parts. The first part is about definition, the second is about function, the third is verbal sentence, and the last is nominal sentence. Definisi dari kalimat simple past tense adalah kalimat yang menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir pada masa lampau dan pada waktu tertentu. Sedangkan fungsi dari kalimat simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lalu yang terjadi pada waktu tertentu. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kalimat verbal dan nominal, Mistika akan memberitahu tentang adverb of time atau keterangan waktu yang biasa dipakai pada kalimat simple past tense. Contohnya adalah yesterday, last week, last month, last year, 2 minutes ago. Semua kejadiannya telah terjadi. Nah, sekarang yuk kita mulai belajar rumus dari simple past tense. Kalimat verbal pada simple past tense, ciri-cirinya kalimat verbal adalah terdapat kata verb atau kata kerja di dalamnya. Dalam simple past tense, kita menggunakan verb 2. Verb 2 ada 2 macam nih. Yang pertama, regular verb, dan yang kedua, irregular verb. Pada regular verb, kita hanya menambahkan kata ed di belakang kata kerja dasar atau verb 1. Contohnya nih, play, kita tambah ed menjadi player. Terus wash, kita tambahkan ed menjadi wash. Gitu. Nah, pada irregular verb yang satunya, kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar tadi dia berubah menjadi, contoh, go. Kata go menjadi went. Lalu kata see, melihat, menjadi saw. Nah, sekarang kita langsung ke rumus ya. Rumusnya untuk kalimat positif adalah subject plus verb 2 plus complement. Complement itu bisa terdiri dari objek, adjektif, ataupun adverb atau keterangan. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya. Contohnya adalah you went to Jogja yesterday. Artinya kamu pergi ke Jogja kemarin. Contoh kedua, my brother played football last week. Adikku bermain bola minggu lalu. Nah, sedangkan untuk kalimat negatifnya, kita hanya menambahkan didn't atau did not. Lalu verb 2-nya kita ubah kembali menjadi verb 1 atau kata dasarnya tadi. Rumusnya subject plus didn't atau did not plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, you didn't go to Jogja yesterday. Kamu tidak pergi ke Jogja kemarin. Selanjutnya, contohnya my brother didn't play football last week. Adikku tidak bermain bola minggu lalu. Untuk kalimat tanya dimulai oleh kata did. Rumusnya did plus subject plus verb 1 plus complement. Jangan lupa tanda tanya. Oke, contoh kalimatnya, did you go to Jogja yesterday? Apakah
kamu pergi ke Jogja kemarin? Lalu yang kedua, did my brother play football last week? Apakah adikku bermain bola minggu lalu? Pada kalimat nominal, simple past tense, ciri-cirinya kita menggunakan verb dalam bentuk to be. To be yang kita gunakan berbentuk was atau were. Untuk was, kita gunakan untuk subjek yang berbentuk tunggal. Contohnya, he, she, it, I, atau nama orang yang jumlahnya satu. Sedangkan were, kita gunakan untuk subjek berbentuk jamak yang banyak. Contohnya, they, you, we, atau nama orang yang jumlahnya lebih dari satu. Sama seperti kalimat verbal, kalimat nominal juga mempunyai 3 jenis, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan juga interrogatif atau kalimat tanya. Yuk kita langsung cek bareng-bareng ya. Kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus was atau were plus complement. Contoh, she was a student last year. Dia adalah seorang murid tahun lalu. Contoh kedua, they were late yesterday. Mereka terlambat kemarin. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan rumus subjek plus was atau were plus not dan plus complement. Ingat, kalimat negatif artinya tidak, jadi kita menggunakan kata not. Contoh, she wasn't a student last year. Dia tidak atau bukan murid tahun lalu. Yang kedua, they were not late yesterday. Mereka tidak terlambat kemarin. Lalu yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Kita menggunakan rumus yang didahului oleh to be tadi, was atau were plus subject plus complement. Jangan lupa tanda tanya ya. Contoh kalimatnya adalah, was she a student last year? Apakah dia adalah seorang murid tahun lalu? Lalu, were they late yesterday? Apakah mereka terlambat kemarin? Nah, itu tadi materi dari Mistika tentang simple past tense. Jadi, simple past tense kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Biasanya, kita juga gunakan pada beberapa teks dalam bahasa Inggris seperti narrative text and also recount text. Oke, buat sahabat JM yang penasaran dengan materi menarik lainnya, jangan lupa tonton terus channel YouTube ini. Oke? Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.